Karomah Kiai Hasyim Asy'ari Jombang untuk NKRI. Diceritakan zaman itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai karomah yang luar biasa. Kalau sudah berjalan, orang ndak ada yang berani ngomong, ndak ada yang berani. Mbah Hasyim punya penderek yang memang sangat ditakuti orang. Namanya Mbah Rosyidi. Beliau ini pernah membuat cerobong pabrik gula di Cukir meluntir jadi angka 8 gara-gara Mbah Hasyim disuruh bayar pajak. Tapi Mbah Hasyim ndak mau karena pakai golden karena sudah bersepakat. Man tasyabaha biqaumin fahwa minhum. Kalau bayar pakai beras ndak apa-apa ambil. Kalau pakai sapi ndak apa-apa. Tapi kalau pakai golden Mbah Hasyim tidak mau karena beliau sudah mengharamkan golden. Ini sangat berbeda dengan sekarang. Orang mengharamkan rokok tapi cukai yang 74 triliun masuk APBN. Terus APBN diberikan untuk bantuan sekolahan. Ini kan namanya tidak konsisten. Banyak sekarang orang yang mengharamkan Pancasila tapi setiap hari pakai uang Indonesia yang ada sampelnya Pancasila. Kalau Mbah Hasyim tegas mengatakan saya bayar pajak mau, tapi kalau pakai golden enggak. Belanda itu tahu untuk membuat Mbah Hasyim itu menyalahi fikihnya itu. Maka disuruh bayar pakai golden, bahkan didiskon ceritanya. Mbah Hasyim tetap ngomong, aku ndak mau pakai golden, kalau pakai sapi silakan. Lah, tapi Belanda ngotot, akhirnya Belanda ngamuk, ditebu ireng, dan terus pulang. Pas pulang, tahu-tahu pabrik gula Cukir cerobongnya meluntir jadi angka 8. Ternyata lama-lama baru dikasih tahu. Dan akhirnya Belanda datang minta maaf. Itu yang bikin cerobong itu melintir Mbah Rosyidi. Kalau di Tebu Ireng makamnya lurus dengan makam Gus Dur persis di paling pojok. Jadi Mbah Hasyim itu sangat punya pengaruh. Dan Mbah Hasyim itu orang yang tidak pernah dalam sejarah hidupnya nyeneni atau memarahi santri. Bahkan dibohongi santrinya saja ndak marah. Yang pernah bohongin Mbah Hasyim itu ada, namanya Pak Sulam. Waktu itu musim liburan, Pak Sulam tidak pulang. Karena surat ke Kiai Hasyim kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Mohon maaf, Sulam mati. Saya bapaknya Sulam. Si Sulam mati tidak bisa kembali ke pondok. Kalau ada hutang mohon diikhlaskan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Habis itu Mbah Hasyim mengumumkan di depan santri, para hadirin ini Sulam mati. Jadi mohon kalau ada kesalahan dimaafkan. Kalau ada hutang diikhlaskan. Kalau ada yang belum ikhlas, aku yang bayari. Loh, tiba-tiba dari pintu gerbang pondok Pak Sulam datang. Matur nuwun Kiai, matur nuwun diikhlaskan. Itu Pak Sulam. Mbah Hasyim ndak marah tuh. Bahkan akhirnya Pak Sulam jadi tentara. Dan ketika jadi tentara tetap saja begitu. Tapi beliau pernah ngantar Jenderal Abdul Haris Nasution atau pahlawan nasional ziarah ke makam pahlawan. Saat itu Pak Sulam yang diminta baca doanya, Pak Abdul Haris Nasution dengar doanya sampai nangis karena saking mendayu dan saking lamanya Pak Sulam. Nangis semua satu kuburan. Begitu selesai Pak Sulam ditegur, ngawur ae Lam, lah nang kuburan baca doa pencak. Ngawur kamu Lam, di kuburan kok baca doa pencak. Ternyata yang dibaca itu doa mau pencak, karena memang Pak Sulam yang hafal cuma itu. Ada yang lucu lagi soal kisah pertempuran 10 November. Ketika sudah berangkat perang, banyak masalah. Kalau di Jogja orang tahu Belanda, tahu pesawat, tank, dan sebagainya. Sementara perang di Surabaya itu didatangi oleh santri yang seumur-umur, ndak pernah lihat tank dan pernah lihat mobil, makanya cerita perangnya itu lucu. Ketika saya bertemu sesepuh yang dulu ikut menyaksikan, itu rombongan yang dari barat dibawa pakai truk.
Termasuk bapak saya pun naik truk ke Surabaya. Selama perjalanan tidak bisa langsung perang karena selama 3 hari tidak bisa bangun. Kenapa? Mabuk naik truk. Jadi setiap para pesesepuh cerita tentang perang 10 November. Beliau-beliau bilang, perangnya tidak begitu. Mereka belum terlatih dan tidak paham strategi. Tapi memang santri itu tidak mampan ditembak. Ketika ditembak tidak mempan, pistolnya itu direbut. Bukannya digunakan untuk menembak, malah untuk mukul tentara Belanda. Karena mereka tidak paham caranya menembak. Akhirnya senjata-senjata Belanda itu direbut lalu dikasihkan tentara kita. Tapi pelurunya tidak diambil, jadi ceritanya lucu. Terus para tentara itu membuat strategi. Nanti dicegat di sini, dicegat di sini, di sini. Tapi penyergapan itu selalu gagal. Kenapa? Karena santri mesti mendahului. Ketika dimarahi mereka bilang, "Ngopon dadak ngenteni, sampean barang, selak di bedil, ngapain nunggu kalian, keburu ditembak." Jadi konsep resolusi jihad itu bukan perang, tapi mirip tawuran. Lah, para ndak bisa memakai senjata, tapi mereka ditembak ndak mempan. Jadi, ya pukul-pukulan saja. Ada satu orang saksi peristiwa 10 November yang meninggal tahun 2007 silam. Itu seluruh tubuhnya ada bekas luka tembak. Rupanya dia pas perang ndak bisa pulang karena ndak kuat ngangkat tubuhnya. Tubuhnya itu bengkak semua gara-gara peluru masuk di dalam kulit tapi ndak nembus daging. Loh kenapa? Ternyata ketika dia disuruh baca doanya kurang. Dia gerak-gerak lalu kentut. Jadinya gitu. Hanya kulitnya yang tembus peluru. Ada juga kisah tentang melihat Belanda pakai motor. Belanda disergap tapi habis itu ndak ngerti diapain ini motor. Pokoknya dokumen-dokumen kisah itu lucu, termasuk ada yang disuruh memakai sepatu. Malam disuruh pakai sepatu, sorenya hari pas pulang ndak bisa jalan, lecet semua kakinya karena sepatunya Belanda besar, lalu depannya diganjal pakai pasir, biar muat di kaki, ya lecet kakinya. Ada juga yang pulang perang pakai baju Belanda, sampai di rumah ditembak ndak mempan. Pas dipukul temannya, dia pingsan. Mereka ndak paham itu temannya, karena pakai Belanda dikira tentara Belanda. Itu diantara kisah-kisah unik peristiwa 10 November. NKRI harga mati.